menyambut Bapak Ibu. Beliau kebetulan saya Bapak Ibu ini ada tamu dari PMI, jadi nanti tapi beliau akan menyampaikan overview dari Rumah Sakit Islam Jombang. Selain Rumah Sakit Pendidikan Utama, Bapak Ibu, kita juga sudah menjadi rumah sakit yang lulus akreditasi paripurna. Standar KAF-nya berdiri juga sebagai rumah sakit pendidikan yang tipe B. Jadi seiring dengan tipe B, kita juga sebagai rumah sakit pendidikan. Silahkan nanti adik-adik semua melihat di tempat kami juga, nanti belajar juga kami juga nanti seandainya ada hal masukan dari etika UI ini ada yang harus diperbaiki, kami sangat terbuka sekali Bu Bapak, apa yang harus kami perbaiki dalam proses pelayanan keperawatan. Kami harapkan selain proses pelayanan kita juga bersama-sama melakoni pendidikan khususnya SDM ada pun itu juga kami hanya di sini adalah belajar bagaimana mempersiapkan kami bagaimana aktivitas kami adalah mungkin selama Makassar juga bersamaan dengan kita salah kebetulan aku yaitu ada di Islamnya sehingga kami ingin kami berikan juga banyak informasi bahwa acuan utama untuk manajemen kami adalah di Rumah Sakit Sultan Agung, sehingga itu yang mendasari kami untuk melakukan kunjungan kembali hari ini. Sebenarnya ini adalah kunjungan kami yang kedua. Sebelumnya pernah kami berkunjung ke sini tetapi hanya sekali, dan itu dilakukan oleh mahasiswa praklinik kami, dan pada hari ini kami membawa mahasiswa profesional kami untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana manajemen perawatan kami. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon bimbingan dari para Bapak Ibu fasilitator dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kiranya mahasiswa-mahasiswa kami ini dapat belajar banyak bagaimana bisa melakukan pengelolaan atau manajemen keperawatan yang Islami. Bagaimana kiranya nanti kami juga bisa mendirikan suatu rumah sakit, karena saat ini kami lagi dalam pembangunan rumah sakit pendidikan ini, hanya kami bisa belajar bagaimana atau punya sakit dari awal yang Islam. Ini bosnya, yang sampai sebesar ini kan terima kasih Mas Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Sultan Agung untuk teman-teman mahasiswa, juga para ibu dan bapak dosen. Sebenarnya kami sama kalau untuk kita lihat untuk asuhan keperawatan. Kami masih menggunakan asuhan keperawatan yang memang panduannya itu masih tetap seperti yang nikmat dan lain-lain. Tetapi memang begitu untuk asuhan keperawatan secara Islami itu memang belum ada istilahnya kamusnya yang memang, tetapi kami memotif jadi salah satunya nanti ada hal-hal yang memang menjadi kewajiban perawat. Salah satunya nanti mengingatkan menjaga hijab pasien dan lain-lain. Oke, ini implementasi pelayanan keperawatan yang ada di Rumah Sakit Sultan Agung. Kita cerita dulu tentang gedung yang ada di Rumah Sakit Sultan Agung ya. Ini di gedung A. Gedung A itu di IGD, tapi masih lewat depan IGD. Nah, itu namanya gedung A. Jadi ini gedung A di lantai 1 IGD. Kalau lantai 2-nya ini gedung A masih. Di belakang dari gedung A adalah ada gedung B yang di lantai 1 itu terdiri dari IGS, ICU, kamar bersalin dan kamar bayi. Ya, selanjutnya di lantai 2
ada Baitul Salam, Baitul Salam 1 dan Baitul Salam 2, yaitu ruang rawat inap. Ruang rawat inap untuk pasien-pasien bedah. Di lantai 3-nya ada Baitul Nisa 1 dan Baitul Nisa 2, yaitu ruang anak untuk Nisa 1, yang Nisa 2 rawat gantung. Ya. Di lantai 3, jadi di gedung B, di lantai 4-nya ini, lantai 4, Baitul Nisa 1 dan 2 itu untuk penyakit dalam. Gedung B ini adalah untuk hospital. Jadi memang dikhususkan di gedung B. Lalu di gedung C, ini gedung yang paling lama, itu ada hadir dan kesehatan jiwa. Di gedung D itu ada poliklinik bedah yang nanti ada di pojok sendiri. Nanti kita bisa jalan-jalan lihat dulu gedung A, gedung B dan selanjutnya. Di lantai 2-nya adalah ada Baitul Atfal, yaitu ruang rawat inap untuk penyakit anak. Baitul Syifa itu untuk kelas 1 umum di luar dari anak. Ini di lantai 2, di lantai 3, dan Baitul Ma'ruf ada di lantai 4, yaitu untuk VIP dan kelas 1. Ini MCIP adalah gedung yang ada pada gambar. Gedung putih kalau kita biasa kapan menyebutnya seperti itu. Di lantai 1 ada poliklinik, ada kajian. Di lantai 2 ada SCC. Apa itu SCC? Khusus untuk pelayanan poli mata. Jadi ada lasik, kita menggunakannya pakai peko kalau untuk katarak, bukan eket, tetapi kita sudah peko. Lalu di lantai 3-nya ada refak medik dan darul koma. Darul koma ini untuk stroke center. Lalu di lantai berikutnya ada Darul Salam, karantina untuk onkologi. Darul Salam untuk umum, yang makwa ini untuk onkologi, naim untuk khusus dapur. Di lantai 7-nya Aden dan Peter. Jadi kami mempunyai untuk rawat inap sendiri ada 16 unit di luar dari yang unit-unit khusus. Selanjutnya untuk tempat tidur kami ada sekitar 383 tempat tidur. Ya. Ini memang paling banyak kita kasih di kelas 1 karena eranya era BPJS. Sekarang paling tinggi adalah untuk yang kelas 1. Selanjutnya ini perawat kami, ya. Jumlahnya antara laki-laki dan kita sama dengan kenyataan hari ini 16 dan selebihnya adalah wanita. Jadi memang perbandingan untuk perawat itu memang belum bisa imbang ya Pak. Jadi belum bisa 50-50. Nah, ini sama dengan kondisi yang ada di rumah sakit kami. Hanya 25% kalau kita lihat dari jumlah 104 ini. Dan untuk yang profesi sekian, kita masih mempunyai satu SPK di mana kita sudah menyarankan untuk yang SPK ini bisa. Kalau kemarin ada 5, yang 4 sudah kita menjadi D3, yang 1 ini katanya sebentar lagi pensiun jadi tidak perlu sudah seperti itu. Tapi kami harap untuk teman-teman yang ada di sini nanti setelah operasi lanjutkan ke spesialisnya ya. Jangan hanya mentok pada profesi saja. Ini sistem manajemen kami. Perencanaan kalau tadi kami menggunakan rumus dengan rumus Baker-Stokes. Karena kami membandingkan antara pills dan yang lain-lain, itu ada pastinya satu rumus itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang bisa mendekati untuk rumah sakit swasta kami menggunakan yang rumus BI. Tapi pada rumus BI kami juga untuk jumlah dan perawatan, kalau dari luar negeri pasti juga ada jam perawatannya dia sudah ditentukan untuk yang
internal harus berapa jam, untuk yang bedah harus berapa jam. Tetapi kami ini menggunakan mainnya dari di sini, di jumlah jam perawatan. Kami belum bisa memastikan jumlah jam perawatan yang benar itu yang berapa jam untuk pelayanan ke pasien. Karena ini harus ada penelitian tersendiri yang harus memantau tiap unit mungkin akan berbeda-beda. Unit yang satu dengan unit yang lain akan berbeda-beda. Jadi di jam pelayanan perawatan ini kita ada yang menggunakan dalam satu hari itu ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang 4,5. Jadi di tiap unit adalah berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Fokus pada asuhan perawatan itu pada koordinasi asuhan perawatan supervisi dan unit yang lain. Ketua tim, jadi kita memakainya modifikasi antara kita belum bisa ke primer murni, tetapi kita modifikasi antara tim dan primer. Itu pun dengan tenaga yang terbatas. Jadi kita mengambil kombinasinya aja. Tapi prinsipnya kita menggunakan ini untuk perawat pelaksana, ya. Struktur organisasi. Ini struktur organisasi yang ada di keperawatan dari direktur. Kalau untuk lengkapnya struktur organisasi ada di sebelah ya. Untuk lengkap di seluruh rumah sakit. Tapi ini yang kita potong di struktur organisasi keperawatan. Kita dibawa dari direktur bidang pelayanan, ini manajer keperawatan. Ada kita dibantu oleh kepala bagian perawat inap yang tadi 16 unit. Dan kepala bagian rawat jalan dan unit khusus, ya. Kita mempunyai supervisi, yaitu supervisi yang dimana kami tidak ada atau hari libur atau pas siang atau sore hari itu ada satu supervisi untuk satu rumah sakit, ya. Di sini ada penanggung jawab. Kalau kita menggunakan adalah penanggung jawab bukan karu. Kalau di rumah sakit yang kecil dan karu, kita penanggung jawab ruangan. Ini dari yang unit khusus, ini dari yang rawat inap. Ini yang nanti di unit masing-masing. Kita memakai tim dan untuk anggotanya adalah PA-nya. Ya. Jadwal dinas nanti bisa dilihat di tiap unit, ya. Jadi jadwal dinas nanti ada tim A sama tim B, anggotanya siapa saja dan bawahnya juga tim B siapa saja. Nanti jenengan bisa melihat secara jelas besok, ya. Jadi di unit masing-masing. Nanti tiap penanggung jawab itu juga mempunyai seni masing-masing dalam mengelola ruangannya. Jadi mungkin ada yang memang kalau kita sudah tetapkan tadi tim seperti itu, tapi kadang ada kondisi di mana pasiennya pas banyak sekali dan ternyata di tim yang sebelumnya itu kosong karena kita masih menggunakan timnya itu menggunakan lokasi. Jadi bukan setiap kali kita kita pergi, enggak, tetapi lokasi tempat. Jadi ada yang kamar ini seperti itu. Jadi nanti seninya akan kelihatan di masing-masing juga. Jadi akan berbeda-beda. Ini untuk pengarahan, dengan pengarahan untuk komunikasi berupa operan, rekonferensi, post-konferensi, dan interaksi perawat dan kliennya. Untuk motivasi kita pastinya berpikiran positif, salam dan pujian. Jadi kalau ada teman-teman kita yang mendapat bisa mempunyai inovasi, minimal pujian, rewardnya adalah pujian. Nah, lalu yang supervisi ini bisa supervisi secara langsung dan tidak langsung. Ini operan yang sering kami lakukan, handover yang sering kami lakukan adalah isinya apa sih? Sebenarnya hampir sama dengan yang ada di teori.
Nah, kita dibuka oleh penanggung jawab ruangan, tetapi ini ada seniman satu untuk kajian Al-Quran. Jadi setiap pagi ada satu ayat unit. Jadi di tiap unit dari 16 unit itu kasusnya nanti juga akan beda-beda. Ya, di Anissa dia sudah sampai ke surat apa dan sebagainya. Jadi itu nanti akan beda-beda, besok dibuktikan ya. Lalu meminta masing-masing tim untuk operan dan over. Lalu tim juga melengkapi, juga selanjutnya ditutup oleh doa bersama dan keliling tim pasien. Rekomen ini juga akan dipimpin, itu buktikan ya. Nanti di tiap unit di hari ketiga nanti teman-teman mahasiswa ini bisa mempresentasikan. Jadi untuk teman-teman yang lain juga, kalau unit saya itu seperti ini, unit saya seperti ini gitu ya. Jadi ada beban nanti setelah pulang besok sini sampai jam 2:30 pulang harus membuat presentasi untuk besok paginya. Konsultan sama ini biasanya kita lakukan bareng dengan Pak Bunda ya. Jadi untuk menghemat waktu. Ini untuk pengawasan, kami mengadakan ada pengawasan untuk rencana harian, struktur organisasi, jadwal dinas orang. Jadi ini untuk yang struktur organisasi tadi, apa yang di tim A dan tim B, waktu pasien kita penuh, juga akhirnya juga akan dibagi oleh penanggung jawab. Nanti kamu yang membantu di sini. Jadi tidak, oh ini dari saya tim A kosong masih kita bisa berlari nggak seperti itu. Kita masih tetap menjadi tim seperti itu. Jadi pengungkapan keberhasilan di suatu unit itu pasti juga karena anggotanya harus kompak timnya ya. Ini operan dan supervisi langsung dari penanggung jawab. Laporan sebenarnya ini juga penanggung jawab yang dia ada di rumah sakit ini banyak bebannya, dia harus melaporkan laporan bornya dan lain-lain, sensus harian di mana harus untuk nanti mutu, di mana mutu dari umpamanya kilo, rapidis dan lain-lain itu harus sudah ada di sensus harian. Jadi bebannya untuk penanggung jawab itu tinggi. Tidak hanya karena perawat ini pintar semuanya sebenarnya, perawat bisa jadi administrasi, pintar ya, bisa jadi ahli gizi, ya Bu, kita bisa semua sebenarnya itu, bisa jadi ahli gizi, bisa jadi fisioterapi, ya kan? Ya, advokasi, ya, melindungi, ya seperti itu. Jembatan, tapi kita juga banyak yang di komplain karena tenaga kita juga paling banyak yang ada di rumah sakit pastinya. Makanya tidak enak komplainnya pada siapa. Enggak tahu ahli gizinya atau bagian gizinya. Komplainnya ke perawat. Obatnya kok ada datang-datang. Enggak akan dia marah sama farmasi. Karena sama farmasi. Dokternya enggak visit-visit. Kemana dia marahnya? Enggak ke dokternya begitu. Dia macam-macam marahnya. Kalau punya terapi itu dokternya datang, dokter itu tadi marah enggak? Dokternya enggak begini. Iya, tadi marahnya dia jawabnya gitu ya. Jadi ya balik-baliknya perawat itu pintar sebenarnya. Ya, jadi yang komplain bisa dia tackle. Jadi membimbing ya, bimbing pasien jadi administrasi bisa tackle. Belum BPJS, syarat-syaratnya banyak yang kurang. Yang kena. Jadi perawat itu support. Oke. Ini ketua tim ini. Ketua tim atau kalau memang di tiap shift adalah bisa juga diwakili oleh kepala shift. Ya, jadi tetap ada yang mewakili. Ini tugasnya rencana harian ini ketua timnya dapat dan lain-lain. Tidak lupa ini dokumentasi. Tetapi balik-balik lagi saya berpesan kepada mahasiswa semua ini, nanti kalau sudah lulus jangan lupa dokumentasinya jangan
Indonesia Raya. Biasanya seperti itu Ibu. Ya kalau sudah mungkin waktu jadi mahasiswa dia masih teorinya oke. Begitu terjun di lapangan, nah yang muncul dokumentasinya Indonesia Raya. Mungkin TTP juga pakai Indonesia Raya ya, dipegang ini. Oh, sungguhnya tidak apa ini. Oh, punya kita ini tidak pernah pakai ini. Nah seperti itu, jangan seperti itu. Yang seperti itu selalu kurang. Ya karena kita menginginkan generasi perawat akan lebih unggul daripada yang sudah ada saat ini. Jangan sampai generasi perawat ini malah lebih kepeduliannya hilang dan lain-lain. Ya. Ini perawat pelaksana seperti ini, kita lanjutkan pengendaliannya. Nah ini kita masuk di pengendalian. Ada indikator mutu, ada audit dokumen, ada audit kepuasan pasien, super masalah perawatan. Nah ini yang menjadikan untuk pengendalian. Nah, dari mutu tadi kita mempunyai salah satu contoh untuk mengurangi resiko jatuh. Ya, ini profilnya. Profil ini dibuat kalau kita apa sih definisi dari operasionalnya? Kejadian pasien jatuh, nah ini sampai selanjutnya, dan ini akan dipantau terus tiap bulan kita melaporkan. Meskipun nanti pada 3 bulan sekali ini diadakan analisa di tim mutu. Ya, ini salah satu contoh. Ini yang ada di tempat kami. Angka pemasangan BC sesuai gender. Salah satu contoh yang kita masuk ke Islamia. Ya. Karena memang tadi kalau kita lihat gender kita antara laki-laki dan perempuan diperawat hanya 25% untuk laki-lakinya. Nah, kalau dengan seperti ini bagaimana caranya? Kalau kita lihat ketenagaan di rumah sakit Sultan Agung diperawatnya hanya 100 berapa, yang semua total 444 ya. Kalau seperti ini apakah bisa tercapai? Ya, kan jadi impossible Bu. Kalau kita mau masak, padahal di sini semuanya putri dan pasiennya laki-laki. Bagaimana caranya untuk mencapai masalah seperti ini? Nah, kalau seperti itu kita boleh pinjam perawat yang laki-laki di unit lain. Jadi sistemnya itu. Ini mau pasang kateter ini, laki-laki pas di tempat Anda, di tempat unit yang satu ini semuanya cewek, wanita. Meskipun pasien kalau ditawarin pasti mau, tapi kita menginginkan sesuai gender ya. Karena takdirnya adalah standarnya 100%, berarti tidak boleh ada satu kalau dalam satu bulan itu pasien kita selamanya jadi 2, maka tidak boleh ada satu yang pemasangan BC 200, tidak boleh satu orang sini tidak sesuai dengan pemasangannya. Nah, itu sudah wajib kita terpenuhi, maka bisa ngobrol ya unit yang lain. Dan di unit lain harus mau, jadi prinsipnya harus mau, tidak bukan kamu terserah kamu, nanti kan untuk kamu juga sampai tempat saya atau kan boleh seperti itu, tapi itu harus wajib. Jadi kita kalau di unit kalau kita tidak ada, oke, khusus kita bisa diikuti. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa memenuhi standar betul. Ya. Jadi ada pemasangan BC sesuai gender, pemasangan ECG sesuai gender. Ada juga kita di perawat harus mengingatkan waktu sholat. Jadi nanti juga ada pantauannya. Di perawat itu, jadi perawatnya di jujur dia mengingatkan enggak. Kalau dia tidak mengingatkan ya berarti di umpamanya asal. Di situ dia tidak tanda tangan, berarti kosong. Pasiennya tidak diingatkan ini sudah waktu sholat atau enggak. Juga menjaga hijab pasien. Kalau memang pasien itu sudah berhijab, sampai ke fisik dokter pun kita menginginkan kalau dokter kan nggak bisa. Kalau tadi perawat bisa mukul ya ke unit lain. Tapi kalau dokter kan nggak mungkin DPCP akan
kita ada pendampingan. Kalau pasiennya putri, pas BPJS-nya laki-laki, waktu visit harus didampingi oleh perawat putri. Ya, jadi perawat putri mendampingi dokternya yang visit, karena pasiennya perempuan tadi ya. Kita, tapi waktu langsung kita pastikan dulu apakah pasien saya ini kalau dia bervisit sudah menggunakan hijabnya atau belum. Jadi yang maksud dulu adalah perawatnya, dokternya masih harus itu. Sebentar dokter, saya pastikan pasiennya atau ibunya sudah hijabnya kita pakai dokter. Nah kita siapkan pasien, setelah siap pasien kita mempersiapkan dokter masuk dan kita membantu. Itu cara kami untuk kalau memang jenis pasien dengan DBCT berbeda. Ini untuk pekerjaan. Jadi kita juga dari awal sudah ada sistem mengambil tenaga, itu tenaga. Dari pertama kita seleksi administrasi ini yang salah satunya adalah seleksi IP harus berapa. Kita IP minimum 3 ya, IP-nya 3. Kita menginginkan untuk kita memberikan tenaga yang untuk apa? Kalau untuk ICU pasti harus ada kelasnya, ICU-nya. Kalau memang kita membutuhkan dengan ruang rawat inap, minimal BPJS itu ada. Nah, setelah itu dilihat lagi apakah dia punya prestasi ya. Selanjutnya tinggi badan ya, badan. Meskipun kalau yang jauh-jauh sudah memang ada kita tinggi badan 150 kalau untuk putri ya. Waktu kuliah juga waktu mau masuk kan di kursus badannya. Nah itu seleksi administrasi lolos, baru nanti ada tes tertulis. Tes tertulis ini tidak hanya di keperawatan saja, kalau itu kita membutuhkannya perawat. Tes tertulis ada pengetahuan tentang agama Islam, ya, pengetahuan rumah sakitan, dan memang khusus kalau untuk perawat dan pengetahuan tentang asuhan keperawatan, juga kehidupannya, cara mendokumentasikannya. Setelah tes tertulis lolos, ya, masih ada di sini masih banyak nih. Setelah tes tertulis lolos, kita ada wawancara yang dimana hanya dari manajer-manajer, juga dari komite perawatan. Dalam kita perawat untuk skillnya itu dari kita serahkan ke komite perawatan, motivasinya juga melihat apakah memang benar-benar dari bagian manajer BPI itu kebutuhan untuk agama ya, itu ada baca Al-Quran, terus juga ada pengetahuan tentang agamanya. Lalu untuk personalia sudah lagi, jadi bertahap. Setelah wawancara dari manajer dilanjut, dia lolos lagi psikotes. Jauh ya, nah, berapa tahap itu? Setelah psikotes lolos, oh iya ini tes kesehatan dulu, tes kesehatan ya dari jadi yang menentukan oke ini diambil baru masuk. Setelah itu ada orientasi ya, seleksi orientasi, ada program kerjanya juga. Sudah paham belum? Harus seperti ini, aturannya seperti ini dan ya. Lalu program orientasi minimal kalau kita akreditasi ada BLS yang harus wajib, nah itu BLS itu diberikan ya, BLS terus orientasi yang ada di lingkungan ini sampai nanti kita setelah itu baru kita jauhkan ke masing-masing unit. Jauhkan ke masing unit nanti bisa pindah dalam orientasi 3 bulan, tidak kemudian lagi tidak kemudian baru penempatan. Tapi di dalam penempatan tadi juga nanti ada menjelaskan kredensial dari komite keperawatan. Jadi tahapannya lama. Itu karena kita menginginkan mempunyai SDG yang memang ada. Tapi seperti itu juga masih banyak adanya. Jadi kita sudah
juga pengembangan kali kita bekerja sama dengan pengembangan staf yang ada di zona wilayah. Ini untuk yang ini kakak keperawatan. Kakak keperawatan untuk stafnya sendiri tiap bulan ada pertemuan dengan penanggung jawab. Ya, tiap bulan ada pertemuan kumpul bersama masalah apa yang sering muncul ya. Dari di unit kecil lalu penanggung jawab akan rapat pada bidang supervisi kita kumpul sama itu minimal tiap bulan. Tapi kalau ada sesuatu yang harus dirapatkan kita, ya itu bisa langsung kita panggil. Oh ada kasus ini, langsung kita panggil. Di mana ruangan yang ada kasus. Saat itu juga kita bisa mengadakan rapat. Ya. Selanjutnya ini format untuk pengkajian, sama format untuk pengkajian seperti yang lain-lain ya. SPO instruksi kerja, nanti salah satu SPO misi dokter juga berbeda tadi ya. Itu salah satu untuk SPO-nya. Dan juga ada resume keperawatan yang sering adalah ini pesan pulang dari perawatan, resume keperawatan atau discharge plan ya. Seringkali kita terlupakan pada discharge plan itu bisa diisi kalau pasien sudah 2 hari itu kita sudah bisa merencanakan kapan pasien itu bisa pulang ya. Ada ya juga teman-teman terakhir saja kalau sudah mau pulang, padahal itu harus menyiapkan kalau dia pasien harus pakai FDT nanti pulang. Bagaimana kesnya kita, apakah dia sudah siap dan lain-lain. Jadi kita menginginkan tidak hanya dokter saja ini mengatakan, oh pasien ini boleh pulang nih, gitu ya, pasien ini boleh pulang. Tetapi kita bisa pasien ini pulang masih dengan FDT, masih dengan kateter. Apakah kita sudah memberikan pendidikan ke pasien itu? Apakah nanti keluarganya sudah siap merawat pasien yang masih memakai FDT kalau kita tidak mulai dari awal ya. Kalau kita mulainya dari akhir saja Pak, ya sama aja kita nanti nggak mungkin kan sehari para keluarga pasien akan bisa diberikan cara nanti membuat bukunya seperti ini, memasukkan makanannya seperti ini, nanti setelah 7 hari atau berapa hari harus diganti. Nah, mungkin seperti itu kalau kita tidak dari awal merencanakan pasien itu untuk nanti pulang. Jadi minimal sudah bisa dilakukan discharge plan setelah dia 2 kali 24 jam. Ini menggunakan model yang khusus untuk perempuan. Jadi ini ada bimbingan spiritual pada ibu yang menyusui, akram untuk dasar untuk menyusui. Ada orang habis melahirkan, ada disuruh untuk memberikan ASI ke bayinya, kadang dia malu. Apalagi mereka yang sesio dengan sakit ini nggak bisa, seperti itu kan. Tetapi itu harus, ya. Jadi kadang juga setelah melahirkan secara spontan dia mau memiliki ya sudah kalau di bangsa bisa. Kemudian ada yang besuk di situ bapak-bapak yang besuk dia bisa apa awal itu yang maka kita menggunakan meskipun di tempat bangsa itu pasti ada bedanya, tapi mereka kadang harus untuk tidak katanya semua nggak nyaman makanya kita pakai apron itu jadi kayak kita memasak ya kayak kamu pokoknya masing-masing pakaikan terus kita bisa melihat bedanya karena ini ada dan ini pun harus kita hitung untuk dilaporkan tiap bulan apakah ibu ini khususnya di Anissa 2 ya ibu ini mengajarkan pasiennya dengan menggunakan apa maka enggak ya, meskipun targetnya enggak begitu tinggi 80% dari pasien yang menyusui. Ini kegiatan yang lain seperti tadi yang awal sudah saya bicarakan tindakan keperawatan BPD, EKG, ADP, senjata yang sifatnya dan sebagainya dokter ini komite keperawatan kami masih dibantu dengan komite keperawatan meskipun komite keperawatan itu balik-balik tenaganya ya juga dari penanggung jawab karena kita
tidak mampu untuk membiayai, oh dia yang harus komite keperawatan di komite aja, enggak, tetapi kita tetap dia ada dari penanggung jawab ini menjadi komite keperawatan, ya. Jadi ada pengembangan kredensial, mutu dan ya. Kredensial yang sering kita lakukan kalau kita sudah menjadi tetap ada di tahun sekali untuk di kredensial. Tetapi kita masih baru sebatas perawat klinik sampai 3 saja. Jadi belum ke-4 dan lain-lain. Baru 3, 2, 1 dan pemula. Kalau baru dia masuknya ke pemula. Ini kegiatannya dari komite keperawatan, ya. Ini pengembangannya, pengembangan sub ini, membuat SPO dan lain-lain. Ini sub-mutunya, pendataan profil dan lain-lain, ini sudah dijalankan. Oke, ada yang mau didiskusikan? Sebelum kita nanti masuk, kita punya video, tapi video ini video bisu, ya. Video bisu, nggak ada suaranya maksudnya. Itu tentang visit dokter. Nanti yang akan menjadi pemerannya dagingnya itu Mas Khalid. Jadi nanti Mas Khalid bisa jadi dokter. Oke. Oke, kalau ada tuh bisa coba. Komisi Semarang. Dokter ya. Oke. Bukan dari kalau dari mana ini jadi kayak kotak apa saya pakai bukti gambar sudah suara gitu. Jadi memang kalau misi dokter, tadi ini aja kelihatannya perawatan laki-laki lebih sedikit ya, makanya ketika kita berusaha untuk menjaga syariahnya, kalau perawat laki-laki mau ini pasien laki-laki itu masih kita upayakan, sudah kita upayakan, tapi tidak bisa maksimal. Contoh lihatnya tadi kita di bait salam ya, kita punya ya salam 1 itu khusus salam 1 itu kita sudah prioritaskan banyak laki-laki ya. Karena di situ pasiennya 20 tempat itu untuk laki-laki. Kita banyak, tapi balik-balik lagi. Mohon maaf untuk yang laki-laki. Kalau semuanya unit itu kita kasih laki-laki, linen pasti banyak yang hilang. Karena apa? Kurang ketelitian dan lain-lain. Jadi tetap ada perempuannya. Iya, betul. Kalau satu unit satu perawatan semuanya laki-laki ini bisa jadi suntikan di mana, di mana gitu ya. Artinya memang saling melengkapi karena perempuan mungkin yang lebih klates gitu ya. Tidak ada bentuk blok. Tadi